Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umdatul Ngabaroh, mahasiswi Prodi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan membuat video tentang konseling kelompok. Dalam pembuatan video ini, saya akan ditemani oleh dua orang teman saya. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya lagi, apa sih pengertian konseling kelompok dan bagaimana proses konseling kelompok itu? Kalian tonton videonya sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian berdua karena telah bersedia mengikuti konseling kelompok ini. Jadi sebelum kita mulai konseling kelompok ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini kita kan belum saling kenal ya. Kita kenalan dulu ya. Nama saya Umdatul Ngabaroh. Kalian bisa panggil saya Unda. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok. Selanjutnya bisa dilanjutkan dari adik ini. Nama saya Rifi Rahmatul Minan, biasanya dipanggil Rifi. Nama saya Galila Natasya, biasa dipanggil Lila. Nah, sekarang semuanya sudah saling kenal kan? Jadi sebelum kita memulai konseling kelompok ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari konseling kelompok. Jadi konseling kelompok adalah suatu layanan dalam konseling yang dilakukan dalam bentuk kelompok untuk memecahkan masalah yang dialami konseli secara bersama-sama menggunakan dinamika kelompok. Nah, tujuannya yaitu untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi secara bersama-sama. Jadi dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, bisa dimengerti kan? Bisa, Bu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan asas-asas dalam konseling. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi dalam mengikuti konseling ini, kita harus saling menjaga dan tidak boleh menceritakan cerita yang sudah diceritakan kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah asas kesukarelaan. Jadi kalian harus sukarela dalam mengikuti konseling ini. Dan yang ketiga adalah asas keterbukaan. Yang dimaksud asas keterbukaan di sini adalah kalian tidak boleh malu-malu untuk menceritakan masalah yang kalian alami. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum kita memulai konseling ini? Tidak, Bu. Baik, kita bisa memulai konseling ini ya. Jadi kira-kira kita akan melaksanakan konseling ini selama 30 menit ke depan. Jadi kita akan membahas masalah seputar Ramadan. Kalian bisa menceritakan masalah apa saja yang kalian alami selama bulan Ramadan. Bisa dimulai dari adik Rifi dulu. Jadi masalah saya selama bulan Ramadan ini, saya sangat malas untuk bangun sahur karena sangat ngantuk, Bu. Oh, jadi masalah adik Rifi ini malas bangun sahur karena ngantuk. Kalau adik Lila? Jadi masalah saya juga sama, Bu. Saya malas bangun sahur karena saya begadang main HP. Jadi kalau dibangunin orang tua saya sulit bangun, Bu. Oke, jadi masalahnya hampir sama ya. Kalau adik Lila masalahnya karena begadang main HP, jadi kesulitan untuk bangun sahur. Oke, jadi di sini masalahnya hampir sama ya, hanya saja beda alasan. Kalau adik Rifi malas bangun sahur karena sangat ngantuk. Kalau adik Lila kesulitan bangun sahur karena begadang main HP. Sebelumnya kalian tahu nggak hukumnya bangun sahur itu apa? Nggak tahu, Bu. Jadi hukum sahur itu sunnah. Walaupun kita ngantuk harus tetap diusahakan untuk bangun sahur ya, karena kita bisa mendapat pahala. Di sini ada yang tahu nggak pengertian sunnah itu apa? Saya, Bu. Ya. Sunnah ialah apabila kita mengerjakannya kita mendapat pahala, tapi jika kita meninggalkannya tidak apa-apa. Nah, bagus. Dari pengertian yang Dek Rifi jelaskan tadi, lebih baik kita mengerjakan kan daripada meninggalkan. Iya, Bu. Nah, dari permasalahan ini kita bisa cari solusinya bareng-bareng ya, biar Ramadan tahun depan bisa lebih baik lagi. Contohnya kayak permasalahan yang kalian alami. Jadi selama Ramadan ini kalian kan kesulitan untuk bangun sahur. Nah, kira-kira solusinya dari kalian sendiri itu bagaimana? Dek Rifi bisa memberi solusi untuk Dek Lila kalau bisa membantu, dan Dek Lila juga
bisa membantu untuk mencari solusi buat Dek Rifi. Kalau saya pikir-pikir ya Bu, saya malas bangun sahur karena kurangnya motivasi untuk sholat malam. Jadi saya malas sahur. Mungkin tahun depan saya bisa meningkatkan motivasi saya untuk sholat malam dan biar bisa juga sahur. Nah, bagus. Dek Rifi sudah bisa menemukan solusi sendiri untuk menuju Ramadan yang lebih baik lagi. Mungkin Dek Lila juga ada solusi? Saya akan berusaha mengurangi begadang dan main HP karena saya merasa kesulitan untuk bangun sahur. Jadi mulai sekarang saya akan mengurangi begadang apalagi bermain HP. Bagus, Dek Lila sudah bisa memiliki kesadaran dan menemukan solusi sendiri untuk mengubah kebiasaan begadangnya. Jadi dari permasalahan yang kalian alami di sini, dapat saya simpulkan solusi untuk Dek Rifi yaitu meningkatkan motivasi sholat malam biar bisa bangun sahur juga. Dan solusi untuk Dek Lila yaitu akan mengurangi kebiasaan begadang dan bermain gadgetnya. Jadi untuk Ramadan tahun depan lebih semangat lagi ya untuk berubah ke arah yang lebih baik, terutama dalam bangun sahurnya. Iya Bu. Iya Bu. Oke, dari permasalahan yang kalian alami mungkin ada yang ditanyakan atau kita diskusikan lagi? Tidak Bu. Kalau tidak ada, saya ingin bertanya ya, bagaimana kesan kalian dalam mengikuti konseling kelompok ini? Dimulai dari Adik Lila. Saya senang sekali Bu karena saya bisa menemukan orang baru dan bisa menemukan solusi dari masalah yang saya alami. Kalau Adik Rifi? Kalau kesan saya mengikuti konseling kelompok ini, saya sangat senang sekali karena dengan mengikuti konseling kelompok ini saya mempunyai pengalaman baru dan bisa menemukan solusi dari masalah yang saya alami ini. Kapan-kapan kita konseling lagi ya Bu? Iya, dengan senang hati. Kalau ada waktu, kapan-kapan kita bisa konseling lagi ya. Iya Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian berdua karena telah bersedia untuk mengikuti proses konseling kelompok ini. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita bisa akhiri konseling hari ini ya. Baik Bu. Baik, saya akhiri konseling hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.